Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran biologi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas ruang lingkup biologi. Namun sebelum itu, kita akan lihat sejarahnya bagaimana karakteristik ilmu biologi sebagai sains. Akan kita lihat apa sih itu sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Kemudian arti sains ini juga merujuk pada sistem bagaimanakah caranya pengetahuan itu didapatkan melalui pengamatan dan eksperimen. Kita berlanjut pada karakteristik sains. Karakteristik sains yang pertama adalah rasional. Jadi semua ilmu pengetahuan seperti biologi, fisika, kimia, matematika sebagai sains itu merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang hasilnya juga dapat diterima oleh nalar atau oleh otak kita. Sehingga tidak ada aktivitas sains yang didasarkan pada tahayul atau khurafat dan lain sebagainya. Ciri yang kedua bahwa sains itu harus objektif. Artinya sains merupakan kebenaran yang apa adanya karena didasarkan atas data-data hasil penelitian atau eksperimen tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi, baik pribadi sang peneliti maupun yang lain. Jadi semua real murni didasarkan atas data-data yang diperoleh. Ciri selanjutnya yaitu bahwa sains itu empiris, artinya sains dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen, sehingga bisa dilakukan oleh orang lain yang ingin meneliti atau melakukan hal yang sama. Ciri yang keempat yaitu bahwa sains itu adalah akumulatif. Artinya sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Seperti dalam biologi ada teori yang namanya teori abiogenesis yang dipelopori oleh Aristoteles. Kemudian setelah berabad-abad lamanya timbullah teori biogenesis yang dipelopori oleh Francisco Redi, kemudian percobaan dari Lazarus Palanjani, dan terakhir oleh Louis Pasteur. Sehingga lahirlah teori biogenesis bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya biologi, karena biologi ini merupakan bagian dari sains, oleh karena itu biologi memiliki karakteristik sama dengan sains-sains yang lainnya seperti Bapak katakan tadi, fisika, kimia, matematik, dan lain sebagainya. Apa itu biologi? Berasal dari bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Itu akar kata dari biologi. Nah, jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selain itu juga dipelajari juga bagaimana mereka berinteraksi baik sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Selanjutnya, makhluk hidup yang dipelajari dalam biologi ini meliputi makhluk hidup yang mikroskopis dan makhluk hidup yang makroskopis. Apa itu makhluk hidup mikroskopis dan makroskopis? Makhluk hidup mikroskopis adalah makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi harus menggunakan alat bantu seperti lup atau mikroskop, baik mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Ada di antara kalian yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, bakteri, virus, amuba, dan lain-lain. Itu adalah contoh makhluk hidup mikroskopis. Selanjutnya, makhluk hidup makroskopis adalah makhluk hidup yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Contoh kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, jadi objek yang dipelajari dalam biologi adalah makhluk hidup, bukan makhluk tak hidup seperti fisika, kimia, dan lain. Selanjutnya, karena yang dipelajari oleh biologi adalah makhluk hidup, sehingga kita melihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan objek sains yang lainnya.
Apa karakteristik dasar makhluk hidup? Yang pertama, bahwa makhluk hidup disusun oleh sel, sehingga nanti di kelas 2 kita akan melihat bahwa ada makhluk hidup merupakan atau tersusun atas sel-sel, sehingga sel merupakan unit struktural dari. Kemudian selanjutnya, bahwa makhluk hidup itu melakukan proses metabolisme. Mereka mampu menyusun materi-materi organik dari bahan-bahan anorganik. Nanti di kelas 3 kita akan mengenal ada anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Di SMP mungkin kalian pernah mendengar bahwa pertumbuhan adalah proses bertambah besar atau bertambah tinggi. Kenapa bisa begitu? Yaitu adanya pertambahan jumlah dan volume. Kemudian perkembangan. Apa itu perkembangan? Itu proses menuju kedewasaan. Contoh, kalian dari bayi, kemudian balita, anak, remaja, dan dewasa. Itu artinya menuju proses perkembangan. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya yaitu bahwa makhluk hidup bisa bereproduksi. Untuk apa reproduksi? Itu untuk bisa bereksistensi atau lestari di alam, sehingga mereka memperbanyak diri. Selanjutnya, bahwa makhluk hidup itu mampu beradaptasi dengan lingkungan, mereka mampu menyesuaikan diri di lingkungan. Dan mereka juga harus bisa beradaptasi untuk mempertahankan kehidupan. Ciri selanjutnya bahwa makhluk hidup ini memberikan respon terhadap rangsang. Ketika ada rangsang-rangsang itu, maka mereka akan memberikan aksi dan reaksi atas. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.